nama sesembahan. Sesembahanmu itu bernama Allah. Ilah itu la ilaha illallah. Tiada sesembahan selain Allah. Jadi Allah itu hanyalah nama sesembahan. Apa yang kau sembah itu bernama Allah. Itu tidak bermakna Tuhan. Kalau Yesus itu Allah bukan, Bu? Yesus bukan Allah, karena Allah itu bukan Elohim. Tetapi kalau kamu bertanya apakah Yesus itu Elohim, boleh. Karena Allah itu adalah nama sesembahan. La ilaha illallah, tiada ilah, tiada sesembahan selain Allah. Sedangkan Elohim itu adalah sesembahan kami. Ya, Elohim adalah nama sesembahan yang lebih dari satu, dan bukan, Elohim itu adalah sesembahan yang lebih dari satu, dan nama sesembahan itu adalah YHWH, dan YHWH itu bermakna penguasa langit dan bumi. Oke? Jadi YHWH itu adalah nama penguasa langit dan bumi, sesembahan yang menguasai langit dan bumi alias Tuhan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanyalah nama dari ilah. Ilah itu artinya berhala atau sesembahan. Nggak usah mimpi ya, Bu. Nggak usah mimpi. Kalau mimpi bangun ya. Kalau mau tidur pakai minum obat tidur, Bu, kalau ngantuk. Ini ngantuk minum obat kuat, gimana sih, Bu? Hujah-hujah Ibu semua juga asumsi, Bu. Tidak berdasarkan dengan dalil. Sementara orang Yahudi jelas-jelas membenci Yesus. Tidak ada satupun umat Yahudi penganut Judaism yang mengakui ketuhanan Yesus. Ketabrak, Bu, ya. Di Jum aja umat Kristen digebukin sama Yahudi. Ke kiri digebukin, ke kanan digebukin, tengah-tengah aja itu ya. Allah tidak pernah menampakkan diri seperti manusia, itu ya Allahmu. Kenapa dia tidak menampakkan diri? Ya karena dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan ya bisalah menampakkan diri. Manusia aja menampakkan diri, kok Tuhan enggak gitu loh. Oke? Yang nggak bisa menampakkan diri itu Tuhanmu. Tuhan kami itu menampakkan diri. Oke? Oh, jelas lah, Allah tidak akan menampakkan diri. Kalau Tuhan itu banyak, Bu. Tuhan banyak. Allah cuma satu. Nah, itu jangan salah Ibu di situ. Tuhan banyak, Allah cuma satu. Jelas yang Maha Pencipta itu tidak bisa terlihat, Bu. Jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau lihat. Itu kata Yesus. Gamblang Yesus bilang seperti itu. Ya, kalau di kitabmu sendiri mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Karena dia lahir dari Roh Kudus dan dia adalah firman-Nya. Oke, itu kitab kamu yang mengatakan Isa adalah Roh Kudus dan firman-Nya. Oke? Lalu itu artinya dia Tuhan, ya kan? Lalu di kitab kami juga mengatakan Isa itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan, ya? Bangun Bu, ya, nggak usah mimpi. Di mana dikatakan Yesus Tuhan di dalam kitab di dalam Al-Quran? Di mana? Tunjukkan ayatnya sekarang, Bu. Kalau ngantuk tidur, ini ngantuk malah kelayaban. Jadi begini nih. Lah, masalahnya kalau orang tidak mengaplikasikan, tidak mengakui, tidak percaya, apakah itu merupakan kebenaran? Lah, kamu sendiri bilang Allah itu Tuhan. Lah, aku nggak percaya tuh. Bagaimana? Masa orang Yahudi nggak percaya Yesus Tuhan, kamu jadikan dalil? Kamu sendiri Yesus adalah Tuhan lah, kamu nggak percaya tuh? Yang kita omongin bukan masalah remeh-temeh, bukan masalah aplikasi, tetapi yang kita bicarakan itu esensi ketuhanannya betul. Kita bicara dari narasumber yang jelas, Yesus itu adalah Tuhan. Terserah orang percaya atau tidak. Walaupun orang tidak percaya bukan berarti Yesus langsung nggak jadi Tuhan. Ya, walaupun kamu nggak percaya bukan berarti Yesus nggak jadi Tuhan. Karena dia memang Tuhan dari sononya. Dan ada waktunya nanti kamu dilempar ke neraka. Dan soal orang Yahudi itu dari awal itu sudah di skenario. Memang dia akan menolak Yesus. Akan menolak, bahkan akan membenci dia, bahkan akan menyalibkan dia. Semua sudah dinubuatkan. Oleh sebab karena mereka menolak Yesus itu, makanya keselamatan untuk seluruh dunia diberikan untuk bangsa-bangsa. Awal-awalnya memang harus untuk mereka, tetapi mereka menolak dia, ya dikasih ke seluruh dunia. Selamatlah kami gitu loh.
Itu sudah dari sononya, sudah dinubuatkan. Jadi kamu nggak ada alasan untuk mengambil dalil seperti itu. Lemah sekali, kurang ilmu nak. Oke, minum vitamin ya. Yang bukan Tuhan di dalam Al-Quran. Ibu jangan mengeluarkan statement yang enggak di sini. Kalau mau sesat, sesat sendiri, Bu, ya. Itulah Ibu di sini menggunakan asumsi liar dengan menyesatkan para orang-orang Kristen seperti itu. Tidak ada di dalam Al-Quran itu ketuhanan Yesus. Ketuhanan Yesus diporak-porandakan sendiri sama Bible Ibu, ya. Apalagi di Al-Quran. Di Al-Quran sudah jelas Yesus itu adalah hamba, abduhu wa rasuluhu. Jelas Yesus Isa ibnu Maryam. Itu sudah jelas, pangkatnya jelas, kedudukannya jelas. Nah, sementara Ibu tidak bisa membuktikan ketuhanan di Bible, sekarang ngemis di Al-Quran. Ibu tahu di Al-Quran kan jelas itu tidak disalib. Nah, sementara di Bible disalib. Ibu mau nyomot satu ayat di situ maksudnya, dan tidak ada satupun ayat mengenai masalah ketuhanan Yesus di dalam Al-Quran. Tunjukkan ayatnya sekarang ke saya. Kalau misalkan ada, ayo tunjukkan. Jangan nyesat, Bu, jangan ngajak sesat orang di sini, nggak boleh seperti itu. Nah, di mana kamu mengatakan Yesus adalah Tuhan di dalam Al-Quran? Al-Quran mau mengatakan Isa itu adalah Rohullah dan Firman-Nya. Oke, kamu cari di mana tuh? Cari di mana? Firman-Nya. Firman-Nya itu apa kalau di Alkitab? Alkitab mengatakan Firman itu telah jadi manusia dan Firman itu adalah Allah sendiri. Oke? Tahu nggak artinya Rohullah itu apa? Roh yang diberikan sama Allah. Gimana sih ini mah? Di Bible tidak bisa menjelaskan mengenai ketuhanan Yesus. Ngemis di Al-Quran sekarang. Muka badak dasar Ibu ini. Kalau misalkan Ibu benar mau percaya sama Al-Quran, semuanya harus percaya. Sama kami umat Muslim. Umat Muslim tidak ada yang menolak satupun ayat di dalam Al-Quran. Beda halnya dengan Bible. Comot-comot. Yang bagus diambil, yang jelek dibuang, yang bagus dibacain, yang jelek diumpetin. Itu. Kalau Ibu mau benar percaya sama itu, Ibu pun harus percaya kalau Yesus itu tidak disalib. Si Malakama, Bu. Al-Quran jelas menentang ketuhanan Yesus itu, ya. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam disebutkan sebanyak 25 kali. Untuk apa? Klarifikasi. Karena Allah Maha tahu kalau Isa itu akan dipertuhankan. Makanya dibantah di situ. Jelas, Bu, ya. Jadi nggak usah ngarang cerita. Kalau mau sesat, sesat aja sendiri. Nggak usah ajak orang lain. Kasihan banget sih ngemis-ngemis di Al-Quran. Kalau kamu yang ngemis itu, kamu tuh yang ngemis di Al-Quran, di Alkitab. Bagaimana kamu bisa mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Elohim? Buset dah, itu bukannya mengemis. Bagaimana kalian mengatakan bahwa nubuat Muhammad ada di Al-Quran, ada di Alkitab? Itu bukan yang ngemis. Nah, sekarang aku mengatakan bahwa Isa itu tertulis bahwa dia adalah Tuhan itu ada di Quranmu. Kenapa kamu bilang aku ngemis? Tidak, aku tidak ngemis. Aku tidak mengemis karena itu tercatat di Quranmu sendiri. Ya, Isa itu Rohullah dan Firman-Nya. Sekali lagi, Rohullah, Roh Allah dan Firman-Nya. Sekali lagi, Isa itu adalah Roh Allah dan Firman-Nya. Nah, yang perlu kamu ketahui, Firman itu apa sih? Oke, Firman di tempat kami adalah Tuhan sendiri. Nah itu. Jadi Muhammad bikin ayat, dia lupa-lupa inget gitu loh. Dia nggak terlalu inget kalau firman itu adalah Allah sendiri. Atau mungkin dia nggak baca itu di dalam Yohanes 1 ayat 14. Oke? Maaf, Bu, saya tidak ngemis. Sesuai dengan pengakuan Yahudi. Pengakuan Yahudi menyatakan bilang seperti itu. Kalau Hashem itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dengar piannya? Saya punya beberapa bukti, Bu. Bukti yang menyatakan seperti itu. Jadi bukan berdasarkan congor gitu, ya. Kenapa saya kasar ke Ibu ini? Karena Ibu sudah menyesatkan di sini. Tidak boleh seperti itu. Kalau mau sesat sendiri. Ibu percaya sama Al-Quran. Ibu mau ngemis di Al-Quran. Kalau Yesus itu roh Allah. Kalau Yesus itu adalah Allah, maksudnya begitu. Rohullah itu artinya itu roh pemberian dari Allah. Bagaimana dengan Saifullah, Khalid bin Walid, yang dijuluki dengan pedang Allah? Apa dia pedang Allah juga? Coba pakai otakmu dipikir, Bu, ya. Nah, sekarang kalau misalkan Ibu mau masuk ke Al-Quran, Ibu mau menyatakan kalau Yesus itu adalah Tuhan, kata Ibu, sesuai dengan di Al-Quran. Ibu percaya dengan penyaliban nggak? Kalau Yesus dalam Al-Quran itu tidak disalib, percaya nggak? Kalau Ibu tidak percaya, nggak usah nyomot Al-Quran, nggak usah ngemis di Al-Quran. Kalau saya nyomot di Alkitab, kenapa? Saya bantah ketuhanan Yesus. Itu maksud saya itu. Saya berdakwah, Bu, di sini, Bu, menyampaikan suatu kebenaran.
Jadi yang namanya kami di Al-Quran dianjurkan untuk sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Nah itu sudah jelas. Nah kalau ibu mau sesat mempertahankan, ya terserah ibu itu mah. Yang jelas kami sudah memperingati sama ibu. Nih, Maryam 17, kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya menjadi manusia yang sempurna. Oke? Jadi Yesus itu adalah rohnya Allah, ya kan? Nah, di dalam kitab kami jelas mengatakan Elohim itu adalah roh diam di dalam diri Yesus. Oke? Apa yang aku katakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam dalam diriku, dialah yang melakukannya. Oke? Roh Allah yang mana? Hah? Jangan usah cerita. Saya pengen nanya ke ibu sekarang. Ibu di sini nyomot Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Yesus tidak disalib, Bu. Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Percaya atau enggak, Bu? Jawab, Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa? Kitab kamu jelas mengatakan kepada diriku kok. Anis 171, sesungguhnya Isa Al-Masih putra Maryam itu utusan Allah dan firman-Nya. Nah, firman-Nya Allah sendiri. Dan kitab kami jelas mengatakan Allah itu telah menjadi manusia dan Allah itu dan firman itu telah menjadi manusia dan firman itu adalah Allah. Masa kamu bilang aku ngelindur, ngais-ngais? Oh enggak, yang ngais-ngais itu kalian, nangis-nangis nyari-nyari nubuat Muhammad di tempat kami. Oke? Isa Al-Masih adalah roh Allah dan kalimatnya atau firman. Hadis Anas bin Malik halaman 72. Isa Al-Masih itu sesungguhnya roh Allah dan firman-Nya. Iya kan? Al-Ahzab 6. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Nah, itu apa lagi tuh, ya? Oke, yang jelas sesungguhnya Isa Al-Masih putra Maryam itu utusan Allah dan firman-Nya. Oh, tepat sekali. Dia Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia dan disebut utusan. Oke? Tetapi apa? Firman itu adalah Allah sendiri. Alkitab kami mengatakan seperti itu. Itu kan kesimpulan yang ngarang ibu, ngarang cerita, ya kan? Dari kami tidak seperti itu. Sekarang jawab pertanyaan saya. Percaya nggak kalau Yesus di dalam Quran itu tidak disalib? Kalau Nabi Isa itu tidak disalib, percaya nggak? Kalau ibu percaya, ya berarti buang tuh Bible. Buang. Kalau ibu tidak percaya, ya berarti kontradiksi. Jadi jangan seperti itu, Bu. Di dalam Al-Quran tidak ada kontradiksi. Tetapi di dalam Bible, bejubel, Bu, kontradiksi ya. Kemarin aja ibu sempat lari kok sama saya ngajak taruhan. Bohong ternyata ibu itu kabur. Hah, gimana, cemen lu? Ya nggak percayalah. Yang bilang Quran tidak disalib kan cuma orang nggak ngerti apa-apa. Ya kan? Ngaku, aku dapat wahyu lah. Sekarang Tuhan mana yang memberikan wahyu yang bertentangan dengan sejarah? Kok Tuhan nggak tahu sejarah? Katanya Tuhan. Masa Tuhan nggak tahu sejarah? Sejarah Alkitab itu otentik, benar, iya dan amin. Itu peristiwa bangsa Israel yang sudah terjadi dan tidak bisa diganggu-gugat. Itulah kenyataannya. Yesus memang disalib, disaksikan oleh ribuan mata orang. Yesus memang disalib karena penulisnya adalah narasumber yang jelas. Yesus disalib karena di depan mata orang, di depan saksi-saksi, di tempat TKP, dan ada kronologisnya dari disalib, mati, naik ke sorga, bangkit lagi, naik ke sorga, kronologisnya jalan terus, tercatat dalam sejarah. Lalu ada yang tahu-tahu 600 tahun, bukan habitatnya, nggak pernah baca Alkitab, lalu mengandalkan bahwa dia dapat wahyu. Katanya wahyu Tuhan pula. Tuhan mana yang nggak tahu sejarah? Katanya Tuhan itulah penentu sejarah hidup manusia, tetapi kok dia nggak tahu? Lemah banget gitu loh. Kamu itu hanya asal imani. Yang kayak beginian kamu bilang benar, yang benar kamu salah-salahin. Hanya karena kamu sudah punya Tuhan baru. Tuhan kamu kan Tuhan Allah, Tuhan yang baru. Ya tentu saja Tuhan yang benar kamu sangkal-sangkal gitu loh. Iya kan? Kematiannya disalib itu tolak ukur keimanan orang Kristen, ya itu tentu saja disangkal. Karena kalian sudah punya Tuhan baru, masa kalian harus punya Tuhan dua? Tuhan baru yang dibikin oleh Muhammad itu kan? Oke? Kalau tidak percaya, berarti udah Bu, berarti ya kontradiksi berarti sama Bible, itu sudah jelas di situ.
Tuhan mana yang tidak sejarah? Emang Tuhan itu ahli sejarah, Bu? Emang Ibu lebih percaya sejarah daripada firman? Firman, Bu. Firman itu langsung dari Allah, Bu. Sementara sejarah, kayak seperti Lukas, Markus, Matius, itu hasil penyelidikan. Sementara Yesus diangkat menjadi Tuhan, itu atas siapa? Atas Paulus. Surat-surat Paulus yang menyatakan seperti itu. Mana? Itu sudah jelas. Ya, Bu ya. Yesus diangkat menjadi Tuhan tahun 325 Masehi. Roh Kudus diangkat menjadi Tuhan tahun 382 Masehi. Jelas di situ, Bu. Kalau Ibu tidak percaya dengan penyaliban, nggak usah, Bu. Nggak usah. Kalau Ibu tidak percaya Nabi Isa itu tidak disalib, berarti Ibu nggak usah nyemot di Al-Quran, nggak usah, karena Ibu tidak percaya, gitu. Ibu percayanya itu Nabi Isa itu disalib, sesuai dengan Bible. Di situ Ibu nyemot Al-Quran, nggak boleh seperti itu. Ibu bilang Nabi Isa itu roh Allah. Saya juga roh Allah. Arti pengertiannya, roh saya itu pemberian dari Allah. Itu yang benar, Bu. Kalau Ibu Muslim, Ibu itu tahu. Ternyata Ibu itu kafir dari orok. Itu sudah jelas. Jadi Ibu tidak paham mengenai hal itu. Jadi nggak boleh seperti itu, Bu ya. Tidak ada di dalam Al-Quran itu ketuhanan Yesus, tidak ada. Dibantah semua, Bu. Dibantah semua sama Al-Quran. Sudah jelas. Jadi kalau mau sesat sendiri aja, Bu. Jangan ajak orang lain. Tidak percaya sama penyaliban. Tidak percaya kalau Yesus itu, apa sih maksudnya itu? Kan di dalam Al-Quran, Yesus itu atau Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib. Betul tidak? Ibu lebih percaya disalib, berarti Ibu nggak usah comot Al-Quran kalau begitu. Ya, gampang, Bu, simpel kok. Ya. Di Al-Quran sudah jelas, Yesus itu hamba Allah, pangkatnya jelas, kedudukannya jelas. Sementara di Bible, acak-acakan. Yang ini mengatakan Nabi, yang ini mengatakan Tuhan, yang ini mengatakan Rabi, yang ini mengatakan junjungan. Nggak jelas pangkatnya. Di Muslim, jelas, Bu, pangkatnya. Ya, di Muslim, Nabi itu dimuliakan. Sementara di Kristen, Nabi itu dihinakan. Tuhan itu dihujat. Itulah Kristen, Bu, umat pendompleng. Ute lah. Dia bilang Yesus disebutkan Tuhan katanya di dalam Al-Quran. Ngemis di Al-Quran dia. Kalau dia mau menerima Al-Quran, terima semua ayatnya. Yesus nggak disalib. Si malakama dia. Ngemis di Al-Quran salah. Ngemis di Yahudi pun ditabokin sama orang Yahudi. Sekarang dia mau nyesatin lagi itu. Mau sesat ya biar dia sesat sendiri aja. Nggak usah ajak orang lain. Oh, si Uti si tua bangka itu yang kulitnya udah lember semua itu, muka tembok yang tak tahu malu itu, yang ngaku-ngakunya bahwa murtadin, padahal dia kafir dari kecil. Masa murtadin nggak tahu firman itu apa? Kan gila itu, murtadin apa itu? Stres itu, si Uti itu, hajar bang. Mana ada pengakuan Yahudi Hasim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu Yahudi yang mana? Yahudi satu orang, lalu kamu bilang itu mewakili kitab itu sendiri. Sorry, kalau Yahudi mengaku bahwa itu adalah Hasim, tandanya dia menjilat ludah. Ya, Allahmu itu pembenci bangsa Yahudi. Bagaimana kamu bisa mengatakan Elohim itu adalah Allah yang membenci bangsa Yahudi? Hadah. Oke? Sedangkan Elohim itu dia mengatakan dia mengasihi bangsa itu bagai biji matanya. Lalu kamu mau bilang Allah adalah Elohim. Bagaimana bisa yang satu roh, yang satu zat, yang satu sorganya orang tidak kawin dan mengawinkan, yang satu lagi sorganya pesta seks, yang satu benci, dendam kesumat sama bangsa Yahudi, mengkafir-kafirkan, mengajak memerangi bangsa itu. Lalu kamu bilang itu adalah Tuhannya orang Yahudi? Atau iya, Bu, semua mengatakan seperti itu. Dari Ishak, dari Yosef, dari Billy, dari Valen, semua mengatakan kalau Hasim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pengakuan umat Muslim. Mana ada nggak pengakuan umat Yahudi? Kalau Elohim, Hasim adalah Yesus. Mereka aja benci kok sama Yesus. Mereka bantah kok ketuhanan Yesus. Bahkan Tuhan Ibu, yang Ibu banggakan, dibunuh sama orang Yahudi. Ibu begitu memuliakan, meninggikan umat Yahudi. Sementara umat Yudaism jelas-jelas membenci Yesus.
berapa banyak gitu ya umat Kristen digambarin semua itu sama Yahudi. Lari ke kiri digambar, lari ke kanan digambar, tengah-tengah diamnya itu. Ya tentu aja dari Ishak, dari Valen lah, itu kan segerombolan kalian. Kalau orang Yahudi bilang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah adalah Allah, adalah Hasem, ngapain orang Yahudi tidak pernah berkeliling kiblat? Ya ilallah, kan Allahnya ada di Ka'bah, ada di batu. Kok Yahudi nggak ikut-ikutan gitu? Terus ngapain gitu Allah membenci bangsa itu bagai dendam kesumat begitu? Tidak terhitung itu banyaknya kata Yahudi, Nasrani, Israel. Nah, Yahudi, Nasrani, Israel akan dikutuk jadi kera tuh kan? Masa iya sih begitu? Billy, Valen, Ishak itu siapa? Dia kan kalian punya kroco-kroco. Iya kan? Ya jadilah kalian ketemu gitu loh. Yang sesat sama yang sesat bikin komunitas, jalan-jalan. Jatuh deh semua ke got. Oh iya, betul ya. Yang namanya Allah membenci umat Yahudi itu karena mereka itu tegang tengkuk. Maksudnya itu mereka itu umat yang sombong, tidak mau mengakui sama kerasulan Nabi Muhammad. Nah, kalau umat Kristen tidak disebutkan, karena disebutkan itu umat Nasrani. Umat Nasrani itu asli pengikut Yesus. Itu baru pengikut Yesus karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Kristen, Nasrani itu bukan Kristen, Bu. Jangan mimpi, Bu, ya. Ibu silakan berdebat saja sama Yahudi. Kalau misalkan ibu masih menyatakan Hasem adalah Yesus, Elohim adalah Yesus, debat aja sama Yahudi. Yahudi bukan gerombolan kami, bukan. Mereka itu netral kok. Netral mereka itu. Sudah jelas pengakuan mereka itu seperti itu. Jadi jangan mimpi, Bu. Kalau misalkan Yesus itu adalah Hasem, kalau misalkan Elohim itu adalah Yesus, jangan mimpi. Ya, bentar dulu. Umat Yahudi membenci Yesus. Umat Yahudi tidak percaya sama ketuhanan Yesus. Di ayatnya sudah jelas kok bahwa Tuhan itu tidak berbentuk. Tidak ada Tuhan sesudah aku, tidak ada Tuhan sebelum aku. Sudah jelas di situ. Tuhan itu tidak dibentuk. Nah, sementara Yesus dibentuk di dalam rahim. Itu sudah jelas. Walaupun ibu bilang firman, ya tetap aja. Sekarang ibu bilang firman itu adalah Allah. Bisa nggak kata-kata yang saya ganti begini, Bu? Segala Allah yang kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Bisa nggak? Saya ubah kata-katanya seperti itu. Tentu itu tidak bisa karena tidak cocok, Bu. Jadi nggak usah mimpi, Bu, ya. Ibu kalau masih tidak percaya, silakan dengarkan tuh. Bentar, piannya saya cari semua ya. Dari Om Billy, dari Valen, dari Yosef dan lain sebagainya. Mereka mengakui kok. Islam itu bukan tidak mengakui, mereka sendiri yang mengakui kok. Mereka sendiri yang menyamakan, bukan kami yang menyamakan. Ibu tidak percaya, silakan masuk ke Zoom ya. Taruhan lagi kayak kemarin, Bu. Kalau ibu mau taruhan lagi, ayo saya siap, Bu, taruhan. Mau taruhan berapa, Ibu? Mengais-ngais silat balo membenci Yahudi tegar tengkuk. Mengais-ngais nih si Dewa nih. Allah membenci Yahudi, bahkan memerintahkan kalian untuk memerangi bangsa itu karena dia adalah musuh Allah. Oke? Bagaimana kamu bilang bangsa Yahudi itu menyembah Tuhan yang membenci dia bagai dendam kesumat? Aduh! Mau menyamain antara Yesus dengan Hasem. Ngaca dulu dong ya. Ngaca dulu. Tampilkan ayatnya. Kalau misalkan Hasem itu adalah Yesus ya. Jelas di situ umat Yahudi mempercayai kalau Hasem itu tidak dibentuk. Sementara Yesus dibentuk. Gimana sih, Bu? Nggak usah itu, Bu. Kalau mau taruhan, kita taruhan, ayo. Saya adu ibu dengan umat Yahudi. Gimana? Mau atau enggak? Kita cari lebih sama mana? Hasem dengan Yesus atau Hasem dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau enggak? Kita taruhan, Bu. Kita perlihatkan uang kita masing-masing. Kayak seperti kemarin, Bu. Ibu bilang kan mau taruhan 10 juta. Ternyata ibu kabur. Mana perkataan
dari Allah yang mengatakan, aku membenci bangsa Yahudi karena mereka tegar tengkuk dan tidak mau mengakui bahwa aku adalah Tuhan. Kamu kasih ayatnya, kalau kamu nggak bisa kasih ayatnya itu kan cuma asumsi, Dek. Kita berbicara mengenai ketuhanan dulu. Persamaan antara Yesus dengan Elohim, Yesus dengan Hashem, apakah sama? Setelah itu kita bandingkan dengan Hashem dengan Allah Subhanahu wa taala, Elohim dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang dianut oleh umat Yudaism. Mau saya adu? Kita masuk di Zoom. Mau kita taruhan? Dewa siap mentaruhkan nih. Mau taruhan apa terserah. Ayo, mau dewa adu? Mau nggak? Kalau mau dewa adu, ayo. Tapi sesuai dalil bicaranya. Jangan asumsi liar. Ya, kalau ibu kan asumsi liar terus. Karena ibu tidak diberkahi yang namanya ilmu tafsir. Yang diberkahi sama ibu itu ilmu ngeles. Itu bener. Kemana Tuhan yang bersama-sama dengan firman? Ya Allah itu adalah roh-roh yang berfirman. Lah sama-sama dong. Allah adalah roh-roh yang berkata-kata, kan, yang bersuara. Itu doang jawabnya. Susah amat. Ayo minum vitamin ya, minum vitamin otaknya ya. Ibu juga minum obat cacing, Bu, ya, supaya otak ibu sehat. Minum obat cacing sekarang, Bu, ya. Siapa yang bilang nyamain? Itu ada di kitab kami. Kalau kamu yang mau nyamain kitab orang, Tuhan di kitab orang lain, disama-samain dengan kitabmu sendiri, barulah yang harusnya ngaca. Oke, Hasem itu tertulis di dalam kitab kami pegang, kami pelajari, kami imani. Nah, kalau Hasem itu mana ditulis di kitabmu? Kamu pegang, kamu imani, kamu pelajari. Apa itu kamu ngaku-ngaku Tuhanmu Hasem? Hasem yang adalah Bapa itu, oh maaf loh, Tuhan kamu itu bukan Bapamu. Bapamu itu ya adalah Allah dan dia tidak beranak, tidak diperanakan. Nah, kalau kamu mau ikut-ikutan mengatakan Hasem adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, ya kamu musyrik dong. Ya, nggak boleh kamu bilang begitu. Hasem kata kamu itu nggak beranak dan nggak diperanakan. Jangan sebut-sebut Bapa ya. Jangan. Tidak mau menyamakan saya juga, Bu, ya. Tuhan kami Allah, iya betul. Tetapi di sini kita mengambil yang namanya tema, apakah Hasem itu Yesus? Apakah Hasem itu Allah Subhanahu wa taala? Ayo, mau kapan Ibu masuk di Zoom? Kita ke Zoom Yahudi. Saya jadi wasit. Kita taruhan, Bu, dengan saya. Mau nggak? Kita diskusi itu dengan orang netral. Kita taruhan sama saya, terserah Ibu mau taruhan apa. Ini bukan pengakuan dari kami. Kami tidak mau menyamakan, Bu. Tapi umat Yahudi yang menyamakan. Itu beda halnya dengan Ibu. Pengakuan cuma sepihak. Sementara pihak lain tidak mengakui. Nah, itu bedanya kami dengan Ibu itu. Jadi kalau mau Ibu mau masuk ke Zoom, taruhan soal masalah itu. Kemarin kan masalah poligami, Ibu kabur. Sekarang masalah itu, ayo kita bahas. Mau kita bahas masuk ke Zoom? Besok jam berapa? Mau sekarang? Ayo kita perlihatkan uangnya, kita taruhan. Gimana? Hasem tidak dibentuk, sementara Yesus dibentuklah. Maksudnya apa? Larinya kemana? Yesaya 43 itu, selain Hasem yang penebus dan juru selamat, yang datang ke dunia menjadi penebus dan juru selamat, yang menyerahkan darahnya yang suci menjadi tebusan bagi banyak orang dan adalah penyelamat umat manusia itu, selain dia nggak ada lagi yang dibentuk. Dan Yesus itu adalah karya tebusannya. Ya ampun, asal comot ayat. Yesaya 41 ayat 14. Akulah yang menebus, yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Selain itu tidak ada yang dibentuk, selain itu tidak ada lagi. Yang ada itu Allah SWT yang diam di tempat. Nggak ada itu, nggak ngapa-ngapain, nggak menjadi penebus, nggak menjadi juru selamat. Itu artinya, ya ilah Allah. Nggak usah mimpi, Bu, ya. Hasem itu jelas tidak dibentuk, sementara Yesus itu dibentuk. Ibu bilang ditebus. Menebus dosa siapa? Menebus dosa Ibu. Allah Subhanahu wa taala, Bu, menurunkan 124.000 nabi. 124.000 nabi diturunkan ke dunia ini, Bu. Diutus.
Apakah mereka punya kesalahan? Punya. Setiap nabi punya kesalahan. Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam kesalahannya satu, Bu. Dia makan buah holdi, akhirnya dia diusir di surga. Betul? Dia tobatnya ribuan tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam kesalahannya satu, Bu. Seumur hidup dia berbohong 3 kali. Tobatnya, Bu, sampai dia menangis darah. Nabi Musa alaihissalam kesalahannya satu. Dia memukul orang Mesir, sekali pukul mati. Tobatnya sampai semalam-malaman dia itu menangis. Ibu sudah ditebus dosanya. Yang angkat ibu siapa? RT bukan, RW bukan, udah ditebus. Mimpi. Kami umat muslim, Bu, tiap hari kami sholat, berzakat, berbuat baik, berpuasa, dan lain sebagainya. Kami belum tentu masuk surga, Bu. Gimana dengan ibu yang menuhankan manusia? Gimana dengan ibu yang menuhankan Tuhan yang dikutuk di kayu salib? Mimpi lu, mimpi. Apakah Hasem itu Yesus? Apakah Hasem itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kamu menyamakan Hasem itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngapain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Allah tidak diperanakan dan Allah tidak beranak? Karena Hasem di Perjanjian Lama mengatakan seorang anak telah lahir buat kita dan Allah itu adalah Allah Bapa yang perkasa. Hasem itu adalah Bapa, dia adalah Bapa bagi bangsa-bangsa. Enggak nyambung. Kalau Hasem itu adalah Yesus, memang jelas itu. Kan tadi dibilang Yesaya 41 ayat 11, yang menjadi penebusmu adalah Allah Israel. Yesus itu kan penebus. Elohim sendiri yang bilang Allah Israel, dia sendiri yang adalah Allah Israel itu. Ada ayatnya, ada buktinya, ada dalilnya. Soal kamu mau terima itu dalil ya terserah, bodo amat. Tapi yang jelas nggak ada hubungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru nongol tahun 1600 setelah semuanya jadi, setelah ada orang yang merasa ketempelan di Goa Hira. Nggak ada hubungannya. Tuh, Hasem adalah Yesus, jelas, Bu. Jelas bohongnya. Memang betul di dalam ajaran agama Islam jelas. Lam yalid wa lam yulad. Kenapa emangnya? Ya kan, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak seperti, emang Yesus anak apa? Dewa pengen nanya, dia itu anak Tuhan. Ayo, Bu, kita selesaikan, Bu. Dia itu anak Tuhan, bukan? Kok mana yang bilang Hasem tidak dibentuk? Hasem adalah jelas tidak dibentuk loh. Kamu kan cuma ayat. Ayat yang benar kan nggak bilang begitu. Setelah aku yang penebus dan juru selamat ini, tidak ada yang dibentuk, dan sebelum aku tidak ada yang bentuk. Aku yang penebus dan juru selamat. Akulah yang menebus engkau. Akulah yang menyelamatkan engkau. Akulah juru selamatmu. Akulah penebusmu. Itu konteksnya, bro. Tidak ada, Bu. Hasem tidak pernah bilang seperti itu penebusan, Bu. Saya sudah bilang tadi analogi saya seperti itu. Nabi itu orang-orang hebat, Bu. Nabi itu orang-orang pilihan. Nabi itu adalah utusan Allah langsung. Tidak ditebus dosanya. Mereka melakukan kesalahan, mereka bertobat. Itu benar. Ibu siapa yang ngangkat? Yang angkat siapa? RT, RW, lurah. Mimpi, Bu, dosanya ditebus. Nah sekarang, Bu ya, tantangan dari saya, Bu ya. Ibu menyatakan kalau misalkan Hasem, Elohim adalah Yesus. Berani nggak diskusi sama Yahudi di Jum? Saya tantang Ibu dengan taruhan, Bu. Berani nggak gunakan dalil? Mau pakai dalih, mau pakai kegilaan, Ibu terserah. Mau nggak? Berani nggak? Kalau misalkan berani, ayo kita masuk. Mau sekarang kita taruhannya, ayo. Mau besok, ayo. Tentukan jam berapa. Ayo kita buktikan di sini. Siapa Hasem itu? Apakah Hasem Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Apakah Hasem Yesus? Mau nggak dengan umat Yahudi? Kalau benar Ibu punya keberanian, ayo. Besok jam berapa? Atau mau sekarang, ayo. Nah itu, masa sih aku bertanya kepada kamu, Dewa? Mana ada Tuhan yang nggak tahu sejarah? Tuhan yang benar itu dialah penentu sejarah hidup manusia. Nah sekarang bagaimana ada Tuhan salah kasih info gitu loh? Ada Tuhan salah kasih info. Yang benar aja kamu bilang Adam itu nabi, Abraham itu nabi, Yakub itu nabi, Ayub itu nabi, Esau itu nabi. Itu bukan Tuhan loh yang ngasih ide kayak gitu. Karena itu sebetulnya mereka bukan Tuhan, bukan nabi. Yang kamu bilang nabi itu bukan nabi. Dan anehnya Tuhan kamu nggak tahu
nabi-nabi Israel yang benar. Yang bukan nabi dibilang nabi. Yang nabi beneran dia nggak tahu. Dia nggak tahu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Hagai, Zakaria, Maleaki. Nggak tahu Tuhan kamu. Ya, dia cuma tahu katanya Musa. Tebak-tebakan Tuhanmu itu cuma benarnya cuma satu, Musa. Nah, Musa itu yang nabi. Selebihnya enggak. Ya, dan itu fakta sejarah yang nggak bisa diganggu gugat, dan itu kenyataan, dan itu realitanya. Jadi kalau Tuhan kamu ngaku-ngaku bahwa dia adalah Elohim, dia adalah Hasem, jelas itu bohong-bohong, karena dia sendiri nggak tahu nabinya. Nabinya yang benar dia nggak tahu, ya bukan nabi dia bilang nabi. Oke? Tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan dari mana tuh, Bu? Yang mengarahkan seperti itu. Tuhan tidak tahu sejarah. Tuhan itu sutradara, Bu. Sutradara di dunia itu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui apapun juga, baik itu yang dulu, yang sekarang, ataupun yang akan datang. Allah itu maha tahu. Emang Tuhan Ibu tidak maha tahu? Tuhan Ibu menyesal, Tuhan Ibu tidak tahu hari kiamat. Itu sudah jelas. Betul tidak? Bahkan Tuhan Ibu aja tidak tahu kalau pada saat itu adalah musimnya buah ara. Jelas, buah ara dikutuk. Itu tidak maha tahu sama sekali. Nah sekarang, dari Bible, Bu. Bible itu kan ayat Bible itu kan hasil penyelidikan, betul tidak? Hasil penyelidikan, bahkan semua menyatakan Pak Lamsen Baho, Edi Sidabutar, terus terakhir si Erben di Jum menyatakan kalau Bible itu adalah surat-surat Paulus. Apa surat Paulus pantas dijadikan sebagai kitab suci? Surat itu buat dikoleksi, bukan dijadikan sebagai kitab suci. Itu yang benar, Bu. Nah, kalau Al-Quran itu adalah firman Allah langsung. Firman Allah 100% langsung. Jadi yang namanya firman tidak butuh yang namanya kesaksian. Firman adalah dari Sang Maha Pencipta langsung. Jadi Allah itu maha tahu segalanya, gitu ya. Untuk mengenai tantangan dewa mengenai ini, Bu, apakah Yesus adalah Hasem? Apakah Yesus Hasem adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan Ibu mau masuk? Kita taruhan dengan umat Yudaism. Gimana? Berani nggak, Ibu? Kalau misalkan berani bilang, kalau nggak berani udah tidur aja, ya. Kamu nggak bisa jawab saya. Hasem adalah Tuhan, jelas juga bohongnya loh. Kamu katanya tadi Hasem adalah Tuhan, jelas bohongnya. Kamu katanya tadi mengais-ngais Alkitab. Maksa bahwa Hasem adalah Allahmu juga. Maaf, Allahmu nggak kenal nabi-nabinya Hasem. Oke? Masa Allah nggak tahu? Bukan maksa, Bu. Hasem adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurut pengakuan dari Yudaism. Bukan dari kami. Saya mas tidak mau menyamakan, Bu. Tapi umat Yudaism menyamakan. Kenapa? Karena ada kesamaan, Bu. Nah, di situ mereka semua mengakui. Tidak ada tuh umat Yudaism ya. Dari rabi manapun juga, selama Dewa nonton di YouTube, tidak ada yang menyatakan kalau Hasem, Elohim adalah Yesus. Nggak ada, Bu. Yang seperti itu. Kirim buktinya, Bu. Kalau ada umat Yudaism yang bilang seperti itu. Ada umat Yudaism pernah yang bilang, Hasem adalah Tuhan. Ternyata dia itu Kristen. Hasem adalah Tuhan, maaf. Hasem adalah Yesus. Ternyata dia itu Kristen gitu. Nyamar teh, Bu, nyamar. Serigala berbulu ketek. Jadi, Bu ya, kalau misalkan toh Ibu benar mau ngotot, Hasem itu siapa? Ya silahkan masuk ke Jum. Berani nggak tantangan saya? Mau dengan saya silahkan. Mau dengan umat Yudaism silahkan. Ayo kita taruhan. Berani nggak? Sesuai dengan Ibu yang kemarin ngajak taruhan ke saya, ternyata Ibu kabur. Sekarang kita taruhan lagi. Ayo, Bu. Ya, Baginda Mahadewa, kamu nggak tahu ya, kamu nggak bisa jawab saya. Kenapa Allah SWT tidak tahu nabi-nabi Israel, sedangkan kamu memaksa bahwa Allah SWT itu adalah Allahmu juga. Allah SWT itu adalah Elohim juga, gitu. Ya, kamu nggak bisa jawab ya, aku udah ngantuk. Yudaism yang berdasarkan Alkitab atau tidak? Yudaism dari mana? Yudaism yang kelompok kamu gitu. Yudaism yang sekongkolan sama ente gitu. Siapa Yudaismnya? Si Valen gitu kan, si Isa gitu kan, si Billy gitu kan. Yudaism hidung pesek gitu. Ketawa aja deh, pret. Sejak kapan saya bilang Allah SPT tidak mengetahui, Bu? Justru YKT di sini yang tidak maha tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 124.000 nabi dan 25 nabi masuk ke dalam Al-Quran. Itu sudah jelas, Bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tahu. Sedangkan YKT Yesus Kristus tuh tidak maha tahu. Tidak maha tahu sama sekali.
Nah, untuk Bible itu karangan manusia, Bu. Karangan manusia, di mana terjadi kontradiksi, monopoli kata-kata, penyimpangan kata-kata, perubahan, penambahan, itu sudah pasti. Nah, sementara Al-Quran, tidak ada satupun perubahan dalam Al-Quran, Bu. Dari zaman Nabi Muhammad sampai di zaman sekarang, tidak ada perubahan di dalam harokat ataupun di dalam huruf hijaiyah di dalam Al-Quran. Akan berbeda dengan Bible, banyak revisi-revisi, banyak terjadi kontradiksi. Oh, itu sudah jelas, Bu. Nah, sekarang mengenai tantangan saya, Bu, ya, Ibu pun nggak usah kemana-mana dulu. Kapan Ibu mau melakukan perdebatan dengan Judaism? Kita taruhan. Siapa Yesus itu? Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Apakah Yesus itu sama dengan Hashem? Apakah Hashem itu sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut pengakuan dari Judaism? Ayo, kalau memang Ibu Dani, jangan bilang saya nyungsep. Nggak ada, Bu. Perdebatan antara umat Islam dan umat Kristen tidak ada yang bilang nyungsep, Bu. Tidak akan ada yang mengakui kalau dia itu nyungsep. Nggak akan ada. Yang mengakui kalah itu nggak bakal ada. Ya, kalau misalkan Ibu benar mau, kapan, jam berapa, saya siapkan tempatnya. Kalau kamu, ya, tidak ada yang mengatakan Hashem adalah Yesus lah, bodoh amat, itu Alkitab pencatat. Dan nggak semua orang Yahudi bilang kayak gitu kan. Lah buktinya itu, Alkitab itu berasal daripada bangsa Yahudi. Kamu cuma ngambil orang yang nggak sesuai dengan kamu, yang sesuai dengan keinginanmu, yang satu jalur sama kamu. Tapi fakta jelas mengatakan Yesus adalah Elohim. Nggak semua orang Yahudi yang menolak Yesus, kan sudah ditulis juga di Alkitab. Banyak yang menolak dia, tetapi bukannya berarti nggak ada yang terima dia. Banyak orang Yahudi. Justru dari orang Yahudi lah orang Kristen sekarang ada. Gimana sih ente? Trap! Oh iya, jelas, ya kan? Itu kan pengakuan sepihak aja. Jadi yang namanya pengakuan sepihak itu tidak sesuai, Bu. Buat apa Allah menciptakan dua kuping, Bu? Dua kuping, dua mata, tapi kenapa cuma satu mulut? Agar kita banyak melihat, banyak mendengar, dan sedikit bicara. Betul tidak, Bu? Makanya, untuk mengenai masalah kebenaran ini, Ibu harus mendengarkan dari dua pihak, gitu. Tidak bisa dari satu pihak. Seperti itu, ya. Kalau misalkan toh Ibu benar-benar mau membuktikan siapa itu Hashem, siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa itu YKT, ayo, kita masuk ke Zoom. Berani nggak? Saya tantang kok nggak berani sih, Ibu. Kayak kemarin, mau mencret lagi, mau kecapirit lagi gitu. Sekarang kalau ke agama kamu itu logikanya, ya logika ya. Sekarang logikanya bagaimana yang benar? Logika mana yang benar? Katanya Tuhan itu maha kuasa, tapi nggak bisa nongol. Katanya Tuhan maha baik, tapi nggak nolong apa-apa. Cari selamat sendiri. Katanya Tuhan maha kudus, maha suci, tapi suka banget ngeliat orang ngesek-ngesek di surga. Iya kan? Gimana dong? Katanya maha kasih. Lah, kamu kasih apaan? Orang kamu nyari selamat sendiri kok. Iya kan? Ayo, logikanya gimana coba? Katanya Tuhan penebus dosa, penghapus dosa, penyerap dosa. Loh, tapi kok batu yang dicium-cium? Ya kan? Nah, itu logikanya di mana? Oh, ini bahas surga lagi ya. Ngesek-ngesek di surga. Itu para pelacur, pesundal, petugas bea masuk duluan gitu. Sementara Nabi belakangan, muridnya Yesus belakangan, pendeta, pastor belakangan, orang-orang yang taat ibaratnya ya. Dia di sini tidak mau mencampurkan dengan ajaran Muslim. Ibaratnya orang-orang yang taat itu ternyata masuknya belakangan. Pelacur yang lebih dulu, Bu. Bayangkan, Bu. Makanya, Bu ya, kalau Ibu mau masuk duluan ke surga, Ibu harus jadi pelacur. Harus jadi pelacur, anak Ibu jadi pelacur. Nah, duluan masuk ke surga. Nah, itu masuk akal nggak? Logika nggak, Bu? Seperti itu, Bu. Sementara Nabi belakangan, orang yang taat belakangan. Seperti itu. Yang Ibu masuk logika seperti itu ya? Ah, ini abang mau aja diskusi sama orang blon, Bang. Dia itu blon. Goblok kalau pengen tahu, Bang. Awalnya aja so intelek. Dibabat sama Pahan nggak bisa apa-apa. Sama Pahan dibabat nggak bisa apa-apa dia. Orang blon ya, udah biarin aja. Mau dia ngomong apa suka-suka dia.
Mahadewa, Mahadewa, kami itu bukan mengklaim ya, tercatat di dalam kitab tanah itu, di dalam kitab Torah juga, bahwa Elohim itu akan datang menjadi manusia. Soal kamu terima atau tidak ya bodoh amat ya, yang penting kebenaran itu fakta ya, ada tertulis. Ini terserah kamu mau terima atau tidak. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa Allah bukanlah Hashem, karena Allah sendiri mengatakan ya, di dalam semut ya, semut berapa tadi, semut 71 ya, dalam semut ya, kitab semut ya, nah kok ada kitab semut ya, dalam kitab semut ya, semut dalam kitab apa, semut ya kan, dalam apa, semut ya, semut 27 ayat 91, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang ada di negeri ini. Jadi Tuhan Allahmu itu cuma ada di negeri Mekah, oke? Lalu Allahmu sendiri mengatakan Tuhannya orang Yahudi itu ya punya Tuhan sendiri. Dia nggak ngaku-ngaku kalau dia itu adalah Elohim. Masa dia Elohim mengatakan dirinya kami, sedangkan Elohim menyebut dirinya aku? Al-Baqarah 62. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'im, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari-hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Sorry, Tuhanmu sendiri nggak mengkonfirmasikan bahwa dia adalah Elohim ya. Nyadar ya, eling-eling, oke? Ya, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, oke? Jelas ibu itu mengklaim, Bu. Mengklaim sesuatu yang tidak ada dipaksa menjadi ada. Itulah klaim ibu seperti itu. Asumsi-asumsi liar ibu itu tidak berlaku, Bu, di sini, Bu. Kalau ibu benar mengakui, kalau ibu benar punya keyakinan kalau Hashem adalah Yesus, Hashem adalah Elohim untuk orang-orang Israel juga, silakan ibu debat di Zoom. Kita taruhan, berani atau enggak ibu? Kapan? Tentukan sama ibu. Terserah ibu, mau kapan aja saya siap, Bu. Nanti saya akan memberitahu, Dewa nanti berusaha untuk memberikan karpet merah lah sama ibu dengan umat-umat Judaism. Kita taruhan di situ. Mana yang benar, mana yang salah. Kalau ternyata klaim ibu itu salah, ya kita taruhan terserah. Mau taruhan apapun terserah. Kalau misalkan umat Yahudi mengakui ternyata Hashem atau Elohim adalah Yesus, demi Allah, Bu, ya, saya kasih ibu 10 juta dan saya jadi ateis. Tapi kalau misalkan ternyata Hashem adalah Allah, apa sanksinya? Silakan tentukan jadwalnya, saya siapkan karpet merah nanti. Masa aku mengklaim aku kasih ayat kok? Kamu bilang kamu yang mengklaim. Nggak ada ayatnya. Mana ada Tuhan yang mengaku kami. Sesungguhnya kami adalah Elohim yang aku. Gitu kan? Gitu kan? Sesungguhnya kamilah Elohim yang akulah. Gitu kan? Yang satu ngaku kami, yang satu ngaku aku. Udah dijelaskan kitabmu sendiri. Aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang ada di negeri ini. Allah mah Tuhan di negeri Mekah kan. Lalu Allahmu sendiri yang bilang orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, orang Naim, mereka beriman pada Tuhan mereka, dapat pahala dari Tuhan mereka. Enggak tuh, dia nggak bilang bahwa dia adalah Elohim tuh. Allah nggak bilang begitu, nggak ada pernyataannya. Jelas kan, kamu yang mengklaim kan, bukan aku. Ibu harus tahu dulu, Bu, kami dalam arti apa di situ, aku dalam arti apa di situ. Ya, kalau ini saya jelaskan nanti panjang kali lebar, Bu. Mendingan kita sama-sama saling membuktikan aja. Berani atau enggak ibu seperti itu. Andai kan ibu berani, saya siapkan karpet merah. Terima nggak tantangan saya? Nggak usah panjang kali lebar, Bu. Sama saya mau, Bu. Asumsi ibu nggak laku, ya. Ibu bilang ada ayatnya. Ayat mana? Ayat di Bible yang mengatakan seperti itu. Surat Paulus yang mengatakan seperti itu. Saya sudah baca, Bu, semua, Bu, Bible, Bu. Di Filipi, ibu mau ngambil di Filipi, mau ngambil di mana? Insya Allah saya tahu, Bu. Saya sudah pelajari semua Bible ibu, ya. Kalau misalkan ibu mau, terserah kapan aja jadwalkan, saya siap, Bu. Baginda, kamu nggak jawab aku kan? Kamu nggak jawab aku. Tuhan mana yang nggak tahu sejarah? Bisa-bisanya dia bilang katanya Adam adalah nabi, Abraham adalah nabi. Ayo, Tuhan mana yang nggak tahu sejarah? Nggak tahu dia nabi atau bukan?
Ayo, kamu mengatakan bahwa Allah adalah Elohim. Masa Allah nggak tahu kalau Nabi Adam bukan Nabi, gitu kan? Ayub bukan Nabi, gitu kan? Tebak-tebakan Allah cuma satu doang yang benar, yang Musa itu. Memang Musa Nabi, tapi Nabi-Nabi Israel aja Allah nggak tahu kan? Masa dia nggak tahu Nabi-Nabinya kalau dia memang adalah Elohim? Kamu nggak bisa jawab itu kan? Nah, sekarang ya aku nanya lagi, kalau memang Allah adalah Elohim, bagaimana Allah sendiri bilang mereka punya Tuhan sendiri? Iya kan, aku kan cuma Tuhan di sini di Mekah. Itu ada ayatnya. Mau bilang apa coba? Ayo. Saya tadi udah jawab, kuping ibu aja yang conge di situ, ya. Allah mengutus 124.000 nabi. 25 nabi yang masuk dan wajib kita ketahui di dalam Al-Quran. Saya udah jawab tadi, Bu. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, 25 yang wajib kita ketahui. Di mananya saya nggak menjawab? Allah bukan ahli sejarah. Ya ibu pertanyaan aja nggak nyambung ini. Ya, di mana? Saya bingung pertanyaannya. Allah bukan ahli sejarah. Ini maksudnya apa? Allah itu maha tahu, Bu. Sejarah itu yang namanya kesaksian nih, Bu ya. Kesaksian 2 orang atau 3 orang di tempat yang sama bisa beda, Bu, kronologisnya, Bu. Bisa beda, Bu, menceritakannya. Apalagi ini 1 orang. Apalagi ini orang yang tidak jelas. Seperti siapa? Lukas, Markus, Matius. Itu kan orang-orang yang tidak jelas. Karena di bawah itu ada memang catatan wartawan, hasil penyelidikan Lukas gitu kan. Surat-surat Paulus. Surat pantas buat dikoleksi. Surat pantas buat diimani. Surat itu dikoleksi, Bu. Dikoleksi, jangan sampai diimani. Nah, ibu bilang ada ayat ya di Bible mengatakan Yesus adalah Hashem. Ayat Bible yang mana yang mengatakan seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta, tidak pernah menurunkan kitab suci kepada Bani Katolik ataupun Bani Protestan. Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Mengenai tantangan saya itu, ibu berani atau enggak? Gitu aja. Kalau ibu tidak berani, nggak usah panjang kali lebar sama saya. Bila perlu sekarang kita tujuh Yahudi. Kita bahas mengenai kesamaan Hashem, Elohim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesamaan antara Hashem, Elohim dengan Yesus. Berani atau enggak? Dari tadi modal congor-congor terus. Berani atau kagak? Allah mengutus 124.000 nabi. Sejak kapan dia mengutus? Oke, mana pengutusannya? Oke, kalau dia mengutus begitu banyak nabi, kenapa hanya satu saja yang namanya akan membuat kalian masuk Islam gitu loh? Kenapa nambah satu nama yang begitu mulia gitu loh? Kalau dia mengutus begitu banyak nabi, kenapa dia nggak tahu kalau Ayub itu bukan nabinya? Kenapa dia nggak tahu kalau Adam itu bukan nabinya, bukan utusannya? Kenapa dia nggak tahu kalau Esau itu bukan utusannya? Lalu kenapa dia nggak tahu kalau katanya nabinya dia kagak pernah sebut sama sekali, cuma nyebut segini banyak lah. Masa dia salah sebut? Yang bukan nabi dibilang nabi, yang bilang nabi dia nggak tahu. Cuma bilang mengutus segitu banyak, itu namanya klaim, oke? Cuma klaim. Siapa yang mengatakan Adam bukan nabi, Bu? Saya kan tadi udah bilang, Allah mengutus 124.000 nabi, 25 nabi masuk dan wajib kita ketahui di dalam Al-Quran, masuk ke dalam Al-Quran. Andaikan Allah memasukkan semua nabi, Bu, Al-Quran mau berapa tebal? Saya pengen nanya, kan Al-Quran itu kitab undang-undang, bukan seperti Bible, kitab cerita, riwayat, biografi, bukan. Al-Quran itu jelas kitab undang-undang, undang-undang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin-poinnya disebutkan seperti ini. Begitu. Kalau 124.000 nabi dimasukkan, cerita-ceritanya semua sampai tanggal lahirnya, sampai tinggal di mana, mau berapa tebal Al-Quran, Bu? Mau 1 lemari tebalnya? Ibu berpikir cerdas gak di sini, ya? Bahkan, Bu, ya, di dalam Injil, di dalam Bible Ibu, Daud itu adalah seorang nabi, tetapi tidak diakui nabi. Itu jelas sekali itu. Banyak orang yang bilang, bahkan pendeta ibu sendiri yang bilang, padahal Bible di situ menyebutkan Daud adalah nabi, tapi mereka tidak mengakui itu nabi. Mau diingkari kayak gitu. Kata siapa Allah tidak mengetahui? Allah itu mengetahui, Bu. Allah itu maha tahu. Itu jawaban dari saya. Kalau misalkan disebutkan semuanya, Bu, para nabi, 124.000 nabi, sampai alamatnya tahu, segalanya tahu, apanya diberitahu di dalam Al-Quran. Mau 1 lemari tebalnya? Mau 1 rumah tebalnya? Berpikir cerdas di situ. Nah, mengenai tantangan saya itu, kapan berani atau enggak, Ibu? Gitu aja. Berani atau enggak? Jangan berak kayak kemarin.
kemarin sampai kecepirit itu sama dewa, langsung kabur begitu aja. Elohim menyebut dirinya aku dari dulu sampai sekarang. Yesus pun mengatakan aku berkata kepadamu. Elohim tetap menyebut akulah dia YHWH. Tiba-tiba setelah itu tahun 1600 ada yang ngaku Tuhan juga, ada yang ngaku Elohim juga. Tahu-tahu dia nyebut dirinya kami itu. Tahu-tau dia zat, itu bukannya roh. Aduh, mana bisa, susah Dewa, susah sekali nyambungin gitu loh. Susah nyari benang merahnya. Karena apa ya? Karena nggak ada kan benang merahnya. Susah dong, bener susah. Nggak bakalan ketemu gitu loh. Karena memang bukan oknum yang sama gitu ya. Jangan nyamain ya. Kan tadi jelas dibilang Tuhanmu itu Tuhan negeri Mekah, pengakuan Tuhanmu sendiri. Lalu dia bilang orang-orang Yahudi, orang-orang itu, orang yang lain di luar dia itu punya Tuhan sendiri. Ngapain nanti maksa-maksa? Ngapain? Saya tidak mau nyamain, Bu. Sumpah, saya tidak mau nyamain. Saya punya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Yudaism lah yang menyamakan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Hasem. Kenapa? Karena mempunyai sifat yang sama. Jelas itu. Nah, yang menyamain itu siapa? Disinilah yang menyamain itu, yang memaksa menyamakan Hasem, Elohim dengan Yesus. Itu ibu. Ya, umat Kristen. Karena kenapa? Umat Kristen umat pendompleng gitu. Sudah diberikan bukti, dipaparkan bukti, masih aja begitu. Ternyata ibu pengecut, tidak berani masuk ke Zoom, ngebahas dengan Yahudi sesuai dengan dalil, sesuai dengan ayat. Kenapa? Soalnya Yahudi punya kitab suci, umat Islam punya kitab suci. Ibu punya kitab apa? Punya kitab karangan, catatan wartawan, dibantah semua, Bu. Ya, umat Kristen semua dibantah di Zoom Yahudi maupun di Zoom Muslim, Bu. Ke kiri dibantah, ke kanan dibantah, bisanya tengah-tengah jadi penonton, Bu. Itu nabi-nabi Israel, itu bukan nabi-nabi Kristen maksud lo. Maksud lo itu bukan nabi-nabi Israel maksudnya. Itu nabi orang Israel, Bu. Ya, saya ngikuti alur ibu deh ya. Itu nabi umat Israel, nabi orang Israel, seperti Musa juga ya. Nah sekarang, itu bawa agama Kristen nggak, Bu? Bawa ajaran Trinitas nggak para nabi itu? Sebutkan, Bu, nabi-nabi Kristen itu sebutkan, Bu. Satu-satu, siapa aja, Bu? Borokocrot, kecepirit. Kamu jawab aja dulu ya, jawab aja dulu Tuhan mana. Kan kamu tadi ngototnya sampai jidatnya tuh sampai bengkak-bengkak gitu loh, sampai urat lehernya sampai segede apa tadi tuh kamu ngotot. Elohim adalah Allah gitu kan. Nah sekarang giliran aku nanya, masa Allah, kalau Allah itu Elohim, masa dia nggak tahu kalau Daud bukan nabi? Lah bukannya dia yang ngatur hidupnya Daud itu ya? Katanya dia adalah Elohim. Ayo, jawab dulu, cari benang merahnya, cari jabarannya, cari jawabannya. Jawab dulu. Di mana yang mengatakan Daud bukan nabi? Umat Islam semua mengatakan Daud nabi kok. Di mana yang mengatakan seperti itu? Justru umat Kristen yang mendompleng itu. Sudah jelas di situ kalau Daud adalah nabi. Betul tidak? Di ayatnya ada jelas, tapi itu dibantah. Sama siapa? Esra Soru, sama Lugahon, sama lain-lain. Kalau Daud itu cuma sebatas raja, bukan nabi. Yang tidak tahu siapa di sini? Yang tidak tahu mau umat Kristen, Bu. Ya, kalau di Islam sudah jelas Daud itu adalah nabi. Gitu. Kalau dalam ajaran Kristen itu David kali ya. David, saya nggak tahu lah kesamaannya itu di mana. Seperti itu tadi kan sudah saya jawab pertanyaan Ibu. Sekarang Ibu mau nggak? Sekarang kita bahas mengenai apakah Hasem adalah Yesus? Apakah Hasem adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau nggak kita bahas itu? Kita masuk ke Zoom, kita taruhan. Berani nggak? Buktinya Ibu nggak berani ditantang sama saya. Kemarin Ibu kabur sama saya itu. Laga aja taruhan kita 10 juta. Kabur Ibu. Oncom. Sekarang aku udah mau dapet duit nih 10 juta nih sama Mahadewa nih. Wah. Mau dapet 10 juta nih. Wah. Sekarang kamu harus tunjukkan ya kan? Tunjukkan kenapa
kenapa kenapa Tuhanmu tidak tahu kalau Abraham itu bukan nabi? Kenapa Allah tidak tahu kalau Raja Daud itu bukan nabi? Bagaimana kamu bilang dia itu nabi? Ya Allah, bagaimana? Bukannya Allah yang menentukan perjalanan sejarahnya Raja Daud itu? Jangan-jangan bukan nih. Oke? Nih, tak kasih tahu ya, Raja Daud bukan nabi, Abraham bukan nabi, Adam bukan nabi, bukan. Nggak ada nabi yang benar-benar dia tahu, kecuali tebak-tebakannya satu tuh yang benar tuh, Musa doang. Oke? Nggak usah ngelantur kemana-mana, Bu, ya. Nggak usah ngelantur kemana-mana. Gini aja, kita masuk ke Jum Yahudi, kita membuktikan apakah Hasem itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Yesus itu adalah Hasem. Berani nggak? Kita nggak usah kemana-mana. Ibu sudah bilang nabi lah, nabi inilah, nabi itulah. Nah sekarang pertanyaan saya aja nggak dijawab. Mana nabi Kristen itu siapa aja? Coba tolong jawab dulu. Jangan dulu ngelantur kemana-mana. Nanti yang ada pembahasannya panjang. Ibu pengen dapat 10 juta dari saya? Ayo kita sama-sama taruhan. Kemarin ibu taruhan, ibu kabur. Ya kan? Saya mah nggak bakal kabur, Bu. Kalau bener ibu punya nyali. Kita masuk ke Jum Yahudi sekarang. Kita taruhan 10 juta. Kita sama-sama perlihatkan uangnya, Bu. Saya perlihatkan uang 10 juta, ibu pun perlihatkan uang 10 juta. Deal kita taruhan. Apakah Hasem adalah Yesus? Apakah Hasem adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya, Bu ya, umat Muslim tidak mau menyamakan Allah itu dengan Hasem. Tetapi umat Yahudi mengakui kalau Hasem adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Sifat-sifatnya sama. Seperti itu, Bu. Ayo mau masuk, kapan mau masuk? Nggak usah ngelantur kemana-mana dulu lah, nggak usah. Nanti panjang yang ada pembahasan. Ini ciri orang yang udah tidak punya jawaban ini. Ketahuan tidak punya jawaban. Bisanya begitu ya, vlog, cerot. Nggak punya jawaban lagi, Bu. Sebutkan, nabi-nabi umat Kristen siapa aja? Apakah Nabi Musa itu agamanya Kristen? Coba sebutkan, Bu. Membuktikan Hasem itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari Yahudi. Lah, orang Yahudi ada yang percaya, ada yang enggak. Jangankan orang Yahudi, kamu aja kagak percaya kok. Banyak yang gak percaya. Bagaimana kamu bisa mendalilkan satu kebenaran hanya dari melihat, mengkutip mana yang percaya, mana enggak? Pret, ya ilah, dalilnya rendah sekali. Kalau membuktikan Elohim itu adalah Allah SWT, ya dengan menjawablah. Jawab pertanyaanku. Masa Tuhan yang katanya Allah mengaku Elohim, tapi dia nggak tahu nabi-nabinya ini mana nabinya, mana bukan. Pembuktian itu dari kitab sucinya, dari karakter Tuhannya sendiri, dari perbuatan Tuhannya sendiri, dari ciri-ciri Tuhannya sendiri. Nah itu baru pembuktian. Lah ngapain yang percaya nanya-nanya orang percaya atau enggak? Buset dah. Oh jelas satu, Bu. Harus dari Yahudi, Bu. Kenapa? Karena kan ibu membanggakan Tuhan Yahudi. Betul tidak? Ibu menyamakan Tuhan ibu itu dengan Tuhan Yahudi. Berarti kita harus undang orang Yahudi gitu. Kalau misalkan baca di Bible ya, tidak ada pernyataan Yesus itu Tuhan, tidak ada, Bu. Surat-surat Paulus ada, di Filipi ada. Kebetulan saya sudah hafal, Bu. Sudah baca saya semua Bible, ayat-ayat Bible. Nah sekarang untuk membuktikan Hasem adalah Yesus, Hasem adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdasarkan sifat-sifatnya. Yang satu aja, Bu ya, Hasem, Elohim itu maha tahu, Bu. Maha tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu. Bagaimana dengan Yesus? Gugur, Bu. Gugur maha taunya. Pertama, Yesus tidak tahu musim pohon ara. Yang kedua, Yesus menyesal. Tahu nggak, Bu? Ya, maknanya menyesal itu maknanya menyesal itu apa? Menyesal itu melakukan sesuatu yang tidak tahu. Terus akhirnya dia menyesal. Nah, seperti itu, Bu. Yang ketiga, Yesus tidak tahu hari kiamat. Mau saya jabarkan berapa biji, Bu? Ya. Jadi, Hasem itu bukan Yesus. Nah, itu udah baru satu, Bu. Belum yang lain nanti. Tapi kalau di Jum, Bu, secara live, Bu, kita taruhan, kita seru, Bu. Seru kita, Bu. Kita bahas dengan 3, Bu. Yahudi, Muslim, Kristen. Ayo, siapa yang digamparin di sini, Bu?
Lumayan 10 juta. Wak 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 wak. Dewa nggak bisa jawab, Deng. Ngapain nanya-nanya gitu? Gini. Tuhanmu itu benar. Tuhanmu Allah itu benar dari mana? Dari banyaknya penganutnya gitu ya. Gitu kan istilahnya kan gitu kan. Banyaknya dari penganutnya. Oh salah ya. Satu hal yang harus kamu tahu. Kualitas itu tidak ditentukan oleh kuantitas, ya kan? Kualitas itu bukan kuantitas. Banyaknya pengikut itu bukan menunjukkan kualitas. Semakin murah barang itu banyak pembelinya, tapi semakin murah kualitas barang, murah harganya, banyak pembelinya. Oke? Semakin tinggi harga kualitas harga suatu barang, sedikit pembelinya, tinggi harganya. Oke? Jadi makin banyak orang pengikutnya itu bukan menunjukkan bahwa itulah yang benar, itulah yang berkualitas baik. Oh tidak, oke? Oh, saya setuju Bu ya. Saya setuju. Tidak selamanya mayoritas itu benar dan tidak selamanya minoritas itu betul. Saya setuju seperti itu. Sebagai contoh analogi begini Bu. Mobil. Kenapa mobil Lamborghini itu sedikit? Tapi kenapa angkutan kota itu banyak Bu? Nah seperti itu Bu ya, analoginya. Jadi ternyata Bu, mobil mana sih yang paling aman, yang paling enak, yang paling nyaman? Tentu itu Lamborghini. Kenapa Lamborghini cuma sedikit? Kenapa orang-orang rata-rata memakai angkot? Ibu pikir sendiri aja di situ Bu ya. Nah sekarang Bu ya, untuk pembahasan kita itu pertama itu sudah jelas Bu. Kita ingin membuktikan Hasem itu Yesus atau bukan, Elohim itu Yesus atau bukan. Betul tidak? Kan sepakat kita. Nah sekarang Dewa pun ingin membuktikan kalau Hasem adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan siapa? Bukan klaim dari kami. Klaim umat Yahudi mengatakan bilang seperti itu karena sifatnya itu sama. Ibu dari tadi pun tidak berani, ya kan? Ibu selalu bilang tidak bisa menjawab. Apanya yang saya harus jawab? Pembahasan kita jangan ngelantur kemana-mana Bu. Pembahasan kita adalah mau menyamakan apakah Hasem itu Yesus, apakah Hasem itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita itu tadi masuk ke nabi-nabi panjang kali lebar nanti yang ada Bu. Malah tadi saya bertanya ke Ibu ya. Pertanyaan mudah itu Bu. Pertanyaan mudah. Siapa nama nabi-nabi yang beragama Kristen? Ibu tidak bisa jawab pertanyaan itu. Mau masuk ke pertanyaan, mau masuk ke pembahasan yang lain. Oh, bentar dulu Bu. Jangan saya bertanya, Ibu tidak bisa menjawab terus Ibu nanya yang lain. Oh, bentar dulu. Kita selesaikan dulu satu-satu. Kan saya sudah menjawab Bu mengenai persamaan antara Elohim, Hasem, Tuhannya umat Yahudi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kan saya sudah menjawab. Yang pertama adalah Maha Tahu Bu. Maha Tahu. Allah itu Maha Tahu. Mengenai masalah hari kiamat Allah tahu. Kapan itunya Allah tahu. Cuma sayangnya Allah tidak memberitahu. Bagaimana dengan Hasem? Hasem pun tahu. Tetapi Hasem tidak memberitahu. Betul tidak? Itu ada kesamaan Bu. Nah bagaimana dengan Yesus yang mengatakan jangankan malaikat, anak pun tidak tahu. Itu sudah jelas seperti itu. Itu baru sifat satu Bu. Baru sifat satu aja Bu. Ya, jadi Ibu nggak usah ngelantur kemana-mana dulu. Itu dulu. Persamaan dari itu dulu. Ibu bilang nyungsep. Nggak ada Bu. Nggak ada. Perdebatan antara umat Kristen dan umat Muslim tidak akan ada yang mengaku kalah. Tidak akan ada. Kenapa? Karena umat Muslim dibekali sama yang namanya dalil. Sementara umat Kristen dibekali sama yang namanya dalih. Seperti itu. Umat Muslim jujur Bu. Umat Kristen pendompleng. Umat Kristen botol semuanya juga Bu. Mempertahankan suatu ajaran dengan kebohongan-kebohongan. Nah seperti itu. Dipertahankan terus ya kan. Padahal kalau misalkan Ibu mau jujur, Ibu sendiri capek Bu buat menerangkan. Capek bolak-balik Bu. Saya aja udah banyak dibohongin sama Ibu. Yang kemarin aja belum ketelen. Masa ini mau nelan lagi sih? Ibu mau lari kemana? Jangan lari kemana-mana dulu. Kita ngambil persamaan dulu Bu. Apakah Hasem itu Yesus? Apakah Hasem itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu dulu pembahasannya. Ternyata ibu tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Ibu masuk ke pembahasan Nabi. Nah sekarang saya tanya, Nabi mana yang beragama Kristen? Nabi mana yang beragama Kristen? Apakah Musa agamanya Kristen? Oh baik Bu, nanti saya tunjukkan dalam Bible ya. Kalau misalkan Daud itu Nabi. Sebentar Bu ya, saya carikan ayatnya. Nanti Ibu carikan ayatnya juga Bu ya. Jangan lupa, saya tadi bertanya ke Ibu. Tunjukkan Nabi yang beragama Kristen.
apakah Nabi Musa itu beragama Kristen? Nah, silakan Bu ya. Nanti bentar saya carikan ayatnya. Supaya dia nggak ditanya-tanya, langsung kita ingin membuktikan apakah Elohim itu adalah Yesus gitu loh. Lalu buktinya siapa? Elohim itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang Yahudi saja mengatakan seperti itu. Contohnya Billy, contohnya Yazak, contohnya Valen. Nggak punya jawaban Bu? Hah? Kasihan amat sih Bu, nggak punya jawaban lagi. Hah? Kenapa? Ditanya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab bukan Bu? Kasihan amat sih Bu. Bentar Bu, ini ada ayat yang menyatakan Daud adalah Nabi Bu ya. Masa sih lagi-lagi kan aku bilang, masa pembuktian dari mulutnya si Billy? Masa pembuktian dari mulutnya si Valen? Masa pembuktian dari mulutnya si Izak? Ya ilah Allah, ya ilah Allah. Ya ilah, pembuktian itu nih, tak kasih tahu pembuktian itu dari Allahmu sendiri. Ya ilah Allah, kita ini bicara akademis bro, bukannya bicara pro dan kontra. Emang mana pernyataan dari Allahmu, akulah Bapa gitu kan, akulah Bapa Israel, Allah Yakub, Allah Esau, Allah Israel. Kalau ada tunjukkan kepada diriku, tunjukkan. Ya Dewa, sudah malam ya. Aku ngapain sih begadang cuma ngelayanin Dewa yang horny melulu tiap hari ini? Oke, aku mau tidur ya Dewa, aku mau tidur. Kamu sudah nyungsep ya. Ya, nilai kamu 30, aku skornya 100. Oke? Bye-bye. Bentar dulu, yang nilai Ibu sendiri nggak apa-apa. Kesimpulan Ibu buat menghibur diri nggak apa-apa. Ya, nggak jadi masalah itu. Yang jelas pernyataan Ibu udah Dewa bantah semuanya. Itu menyatakan kalau Hasem bukan Yesus dan Hasem adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kesamaan mengenai sifat-sifatnya. Jadi Ibu tidak membantah pernyataan Dewa. Yang pertama itu. Yang kedua, mengenai masalah Nabi. Ibu tadi mengatakan kalau Daud bukan Nabi. Tetapi di dalam perjanjian lama, Daud adalah Nabi. Di dalam Al-Quran, Daud adalah Nabi. Jelas di situ ya. Ibu tidak mengakui beliau adalah Nabi. Sementara teks proof mengatakan kalau beliau adalah Nabi. Nah itu. Pertanyaan Dewa yang kedua. Pertanyaan Dewa yang pertama tidak bisa Ibu bantah. Pertanyaan yang kedua pun tidak bisa Ibu jawab.